Ramadan kali ini menjadi momen yang paling menyedihkan bagi seorang Paula Verhoeven. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di bulan suci kali ini, Paula harus menjalani ibadah puasa tanpa kehadiran anak-anaknya, Keanu dan Kenzo, yang saat ini berada di bawah pengasuhan Baim Wong. Selama proses sidang cerai berlangsung, Keanu dan Kenzo diketahui tinggal bersama Baim. Sudah tak bisa lagi membendung rasa rindu, baru-baru ini Paula mencurahkan isi hatinya mengenai perubahan sikap kedua anaknya setelah 6 bulan terpisah akibat proses perceraiannya. Melalui unggahan di Instagram, Paula mengungkapkan kesedihannya melihat respon Keanu dan Kenzo yang berbeda dibandingkan sebelum mereka berpisah. Dalam unggahan tersebut, Paula menyampaikan betapa ia telah berjuang demi anak-anaknya, namun merasa bingung dan sedih melihat kedua buah hatinya kini seolah menjaga jarak darinya. Bismillahirrahmanirrahim. Di bulan baik ini, Allah Maha Tahu segalanya. Gimana perjuangan seorang ibu ketika mempertaruhkan nyawa melahirkan anak-anaknya. Mama sedih dan bingung dengan respon kalian ke Mama sekarang. Rasanya hati Mama tersayat-sayat. Udah berapa banyak tangis kangen yang Mama lewatin 6 bulan terakhir ini, Mama udah gak tahu lagi. Campur aduknya perasaan Mama yang gak bisa tidur dan ingin peluk kalian 6 bulan lamanya. Tulis Paula. Selain itu, Paula juga mengungkapkan rasa kasihan terhadap anak-anaknya yang tampak kebingungan dengan situasi yang mereka hadapi. Meski demikian, ia tetap berusaha kuat dan menegaskan bahwa cintanya kepada Keanu dan Kenzo tidak akan berubah. Di titik ini, hati Mama terbesit ingin rasanya menyerah. Bukan karena Mama tidak memperjuangkan kalian, tapi hati Mama itu sedih dan hancur rasanya ngelihat kalian ketakutan setiap dekat Mama. Perasaan asing sama anak-anak yang Mama kandung dan lahirkan, ujarnya. Kalau untuk si Keanu sama Kenzo katanya takut ketemu mamahnya ya. Nah, ya karena memang mungkin ada sesuatu hal something wrong yang ibunya bagaimana ya. Kan anak kan peka, Mbak. Anak kecil kan peka ya. Nah, di situ sih saya menilainya ya. Dan memang saya melihat sendiri sih. Di susternya pun saya melihat sendiri mereka berdua tidak mau bertemu dengan bertemu dengan ibunya. Itu nggak perlu diperebutkan. Anak itu bukan benda. Anak itu bukan roti. Anak itu anak itu punya hak. Dia punya hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Artinya dia kalau memang dia tidak cocok dengan seseorang, dia bisa ngomong saya tidak suka. Tapi memang di dalam hukum itu ada yang namanya mumayyiz, anak yang belum berumur 12 tahun. Tapi kan sudah ada surat edaran Mahkamah Agung. Jadi manakala memang itu anak tidak cocok dengan seseorang atau dengan salah satu orang tuanya, jangan dipaksa. Karena anak itu juga punya hak. Dia diatur dalam undang-undang, dia juga diatur dalam hak asasi manusia. Jadi anak itu jangan dijadikan objek. Dia itu adalah subjek hukum. Ya kalau misalnya anak-anak menolak berarti kan dia tidak nyaman. Dicoba nanti ya untuk bisa mempertemukan apakah kedua belah pihak itu bisa memberikan waktu dan kemudian bisa memberikan keluasaan dalam artian gini ya, apakah ada nanti persesuaian waktu gitu kan, macam-macam sih nanti gitu ya untuk ketemu dengan anak gitu kan. Nah terkait dengan itu baru dicoba. Jadi 24 jam itu dibuka untuk ketemu. Tapi jangan nanti kalau anak-anak menolak, jangan
ayahnya yang disalahkan. Harusnya introspeksi diri. Kalau misalnya anak-anak menolak itu, ya harusnya kenapa anak-anak keberatan dan sebagainya, seperti itu ya. Hingga saat ini, Baim Wong dan Paula Verhoeven masih memperjuangkan hak asuh anak dalam proses sidang cerai mereka. Dalam sidang sebelumnya, Baim dituding melakukan tindak KDRT berdasarkan bukti CCTV yang dihadirkan oleh pihak Paula. Dugaan ini semakin mencuat setelah saksi ahli Abimanyu dihadirkan di persidangan. Dalam kesaksiannya, saksi ahli dari pihak Paula itu menganalisis video percekcokan antara Baim dan Paula yang dijadikan barang bukti. Menanggapi kesaksian tersebut, Fahmi Bahmid, kuasa hukum Baim Wong, menilai bahwa saksi ahli dari pihak Paula tidak kompeten. Fahmi juga menegaskan bahwa tuduhan KDRT merupakan persoalan serius yang diatur dalam Undang-Undang Pidana, sehingga perlu ditangani dengan kehati-hatian. Nggak ada kaitannya dan tidak pernah ada KDRT. Kalau memang ada, tunjukkan di hadapan saya bukti laporan polisi. Kalau tidak ada laporan polisi, orang bisa bercerita apa saja dan itu tidak mempunyai nilai pembuktian. Itu apalagi saksi itu dibawa oleh pihak, bukan saksi yang netral. Anda bisa membayangkan bagaimana saksi dihadirkan untuk kepentingan seseorang. Ia pasti akan menjelaskan sesuai dengan orang yang membawa sebagai seorang saksi. Bagi saya, apapun keterangannya tidak mempunyai nilai pembuktian. Apapun yang disampaikan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum karena tidak ada bukti hukumnya. Misalnya laporan polisi, misalnya ada visum atau ahli yang memang ditunjuk oleh institusi kepolisian. Itu adalah proses hukum. Saya tidak perlu harus memberikan kuliah pada malam ini terkait dengan proses KDRT. KDRT itu adalah proses tindak pidana. Dan untuk isu-isu dia KDRT itu enggak sama sekali, karena saya percaya dan saya melihat sendiri siapa yang KDRT, kita aja. Siapa yang KDRT dan siapa yang bagaimana, sampai lebam-lebam biru-biru saya menyaksikan sendiri di CCTV. Saya nggak mau ngomong panjang lebar, nanti biar jalur langit yang menentukan ya. Kalau isu untuk Baim KDRT enggak. Kenapa anak-anak itu bicara ngomong seperti itu? Enggak. Karena apa? Karena aku tadi ngomong ada something wrong yang saya nggak bisa cerita di sini. Yang sampai ketakutan dengan ibunya itu ya ada something wrong pasti. Tapi saya nggak bisa cerita di sini gitu. Monggo silakan tanya ke Baim sendiri. Dan saya memang sudah menyaksikan apapun yang masalah. Aduh, saya nggak bisa cerita di sini ya Mbak ya. Saya melihat sendiri di CCTV ya. Itu bagaimana ya perlakuan ya. Kebetulan kan kebanjiran juga kan rumahnya dia. Ya. Terus sehat kamu terutama, terus sehat. Berjuang untuk anak-anak. Tetap rendah hati tetap menjalanin apa yang ini bisa dibilang musibah ya, yang tidak ada hentinya ya. Terus sabar menghadapi semuanya. Allah nggak tidur. Siapa yang salah dan siapa yang benar nanti akan kelihatan. Di tengah peliknya drama yang dialami oleh Paula Verhoeven dan Baim Wong, keduanya sempat menghabiskan waktu bersama Keanu dan Kenzo. Setelah pertemuan tersebut, Paula tampak memberikan sinyal bahwa ia tidak berniat untuk rujuk dengan Baim yang sebelumnya telah menggugat cerai. Awalnya, Paula mengungkapkan rasa syukur karena akhirnya foto kebersamaan mereka berempat diunggah oleh Baim. Dengan begitu, Paula merasa dirinya pun memiliki kebebasan untuk mengunggah momen serupa. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.